Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa bertemu kembali dalam pertemuan kita yang ketiga, yaitu untuk manajemen untuk teori portofolio. Kita langsung saja kita mengenai konsep penting dasar mengenai portofolio. Di sini akan kita bahas mengenai return dan risiko. Nah, ada return, ada risiko. Pokok bahasan mengenai yang pertama itu mengenai return, pengertian return dan risiko. Yang kedua itu menyangkut return total, return relatif return, kumulatif return, disesuaikan, dan rata-rata geometrik. Selanjutnya yang kedua itu mengenai pengukuran. Nah, di sini kita nanti akan banyaklah menghitung pengukuran berdasarkan nilai expectation, berdasarkan nilai historis, dan berdasarkan model return expectation. Selanjutnya yang ketiga itu mengenai return expectation, dan risiko. Yang keempat, kelima koefisien, keenam properti, ketujuh semivarian, kedelapan mean, ke-9 hubungan antara return dan expectation. Nah, ini nanti kita batasin pembahasan hari ini, mungkin kita sampai dengan mengenai return expectation, Nah, kita berharap ini, dan untuk pertemuan yang akan datang, insya Allah kita menyangkut yang mengenai ke-4 dan sampai dengan ke-9 tadi, ya. Oke, kita mengenai pengertian return. Return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi. Nah, return ini dibedakan return realization dan return expectation. Nah, kita perhatikan anak-anak, ini ada dua, return, ada return realization dan return expectation. Apa itu return realization dan apa itu return expectation? Realization realized return, merupakan return, realized return merupakan return yang telah terjadi, kemudian yang berarti realisasi telah terjadi, kemudian dihitung menggunakan data historis. Pentingnya return realization sebagai salah satu pengukur kinerja perusahaan, dan sebagai dasar penentuan return expectation dan risiko yang akan datang. Jadi dan berdasarkan realisasi, kemudian kita bisa mengukur kinerjanya, terus gimana, dan expectationnya gimana, efeknya gimana, kemudian risiko yang akan datang itu gimana. Nah, sedangkan expected, risiko expectation, tadi risiko realization berdasarkan realisasi. Nah, sedangkan kalau expectation, return yang diharapkan untuk diperoleh oleh investor di masa yang datang. Expectnya, ekspektasinya gimana, sifatnya belum terjadi. Kalau realisasi tadi telah terjadi, kalau ekspektasi ini perkiraan, kira-kira apa yang misalkan nanti tingkat bunga 15 dengan tingkat bunga suku bunga berlaku 15, kemudian ekspektasinya 5%, kira-kira berapa realisasi realnya nanti berapa, contoh-contohnya. Nah, kemudian yang kedua ini mengenai pengukuran daripada return realisasi. Nah, ini pengukurannya, realisasi tadi kan ada expectation, ada realization. Nah, untuk pengukuran realisasi ini ada jenis pengukuran mengenai return total return, relative return, return relatif, kumulatif return, dan return yang disesuaikan, adjustment. Kemudian return total, return total di sini ini
return yang diharapkan ya. Di sini return total merupakan return keseluruhan dari suatu investasi dalam satu periode yang tertentu yang sering disebut dengan return saja. Nah, return total terdiri dari capital gain, capital loss atau capital loss ya. Selisih dari harga investasi sekarang ya, selisih harga sekarang yang relatif dengan harga periode yang lalu. Jadi misalkan ini tahun 2020, nah ini dengan 2020 dengan 2019. Nah, ini selisihnya, ini gain ya. Nah, selisihnya capital gain lalu yield ya, kemudian yield persentase penerimaan kas periode terhadap harga investasi periode tertentu dari suatu investasi. Jadi ada yield ya. Yield itu adalah persentase perkiraan kas ya, terhadap harga investasi periode tertentu dari suatu investasi. Nah, ini rumus ya. Nah, rumus ya. Ini return ya. Rumusnya di sini ada return keuntungan sama dengan capital gain atau loss ditambah dengan yield. Capital gain atau capital loss sama dengan ya. Jadi PT ini apa namanya tadi, tahun yang sekarang dikurangi dengan tahun sebelumnya dibagi dengan tahun yang sebelumnya kan gitu. Nah, jika harga investasi sekarang itu PT ya, ini harga investasi sekarang PT ya, lebih tinggi dari harga investasi periode lalu PT-1, misalkan ini sekarang tahun 2020 ya, lebih tinggi dari 2019, ini berarti terjadi keuntungan capital gain. Jadi apabila harga tahun ini lebih tinggi dari tahun lalu berarti ada keuntungan. Sebaliknya apabila terjadi kerugian, artinya kerugian itu apa? Investasi sekarang PT itu lebih kecil dibandingkan dengan tahun lalu. Nah, itu terjadilah capital loss. Kalau gain itu keuntungan, kalau loss itu kerugian. Nah, sekarang saham ya. Kita kan tadi bilang yield ya. Nah, saham ya. Yield adalah ini adalah persentase dividen terhadap harga saham yang periode tertentu. Jadi ada persentase dividennya berapa ada. Sedangkan kalau obligasi yieldnya adalah persentase bunga pinjaman yang diperoleh ya terhadap harga obligasi periode sebelumnya ya. Ini return, sehingga return ini sama dengan, tolong perhatikan, ini PT ini adalah harga sekarang ya, PT-1 ini harga tahun lalu dibagi dengan, ini harus ingat rumusnya, ditambah yield ya. Yield tadi gimana yield? Nah, kalau saham itu dividen terhadap harga saham, kalau obligasi bunganya terhadap harga obligasi. Nah, sekarang untuk saham biasa ya, untuk saham biasa ini yang membayar dividen periode sebesar DT rupiah ya, per lembar ya. DT yang dibayarkan itu per periode DT rupiah per lembar. Maka yieldnya adalah sebesar DT apa itu tadi, dividen per periode dibagi dengan ini apa, PT. PT ini adalah harga saham, karena di sini apa namanya dividen berarti saham,